Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Cahyati Hutasuhud dari kelas TPTP 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang perbanyakan generatif dan vegetatif tanaman kakao. Di sini saya membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu perbanyakan generatif atau perbanyakan tanaman menggunakan biji, dan yang kedua stek batang, dan yang ketiga adalah sambung samping, di mana stek batang dan sambung samping ini merupakan perbanyakan vegetatif tanaman kakao yang telah kami lakukan. Nah, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama yaitu perbanyakan generatif. Di sini saya melampirkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan, di mana kami melakukan 2 percobaan perbanyakan generatif, dan pada percobaan pertama tanaman kami mati semua atau gagal, dan ini merupakan hasil pengamatan kami pada percobaan kedua pada kurang lebih minggu ketiga setelah tanam, di mana ada jumlah tanaman yang kami tanam ada 40 tanaman. Tanaman yang hidupnya hanya ada 14 tanaman, sedangkan tanaman mati yaitu berjumlah 26 tanaman. Jumlah daun yang kami amati yaitu 4-6 helai daun, tinggi tanaman 10 cm, diameter daun 4 cm, dan panjang akar yaitu 9-12 cm. Nah, pada slide ini saya menampilkan visualisasi tanaman kakao pada percobaan pertama, mulai dari umur 1 minggu setelah tanam sampai dengan umur 1 bulan setelah tanam, sampai dengan tahap pemupukan urea, di mana pada 1 minggu setelah tanam itu, kotiledon mulai terangkat ke atas permukaan tanah. Kemudian pada umur 2 minggu setelah tanam mulai nampak daunnya. Pada umur 4 minggu setelah tanam atau umur 1 bulan, di sini sudah ada 4-6 helai daun, dan pada ini merupakan gambar setelah pemupukan urea, di mana tanaman mulai mengalami gangguan pertumbuhan. Sebagian dari tanaman kami mati. Ini adalah kegiatan pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu mengukur tinggi daun, luas daun, diameter daun, sampai dengan panjang akar. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan perbanyakan generatif yang telah kami lakukan adalah apa aja sih faktor kegagalan sehingga menyebabkan bibit tersebut tidak tumbuh. Yang pertama ada kelembapan tanah yang tinggi. Pada saat melakukan penanaman kecambah, memang cuaca sedang tidak stabil atau frekuensi hari hujan pada saat tersebut sangat tinggi, sehingga menyebabkan kelembapan tanah yang tinggi yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Dan yang kedua yaitu kurangnya perlakuan pada benih atau kecambah. Setelah selesai penanaman kecambah, kami memang libur 2 minggu, libur tahun baru, sehingga kami tidak memperhatikan pertumbuhan bibit tersebut. Yang ketiga yaitu lokasi pembibitan. Perlu kita ketahui, sebelum melakukan penanaman kecambah atau pembibitan, kita harus menentukan lokasi pembibitan yang baik, di mana lokasi pembibitan tersebut bebas dari hama dan penyakit. Maka dari itu, lokasi pembibitan harus bersih sehingga lokasi pembibitan tersebut terbebas dari serangan hama dan penyakit. Dan alasan yang keempat yaitu ini terkhusus pada percobaan pertama kami, di mana tanaman tersebut mati atau gagal semua, itu disebabkan oleh pemberian pupuk dengan dosis yang berlebihan. Nah, di sini saya menampilkan beberapa jurnal yang saya pilih sebagai referensi, di mana jurnal pertama berjudul Pengaruh Perendaman dan Letak Posisi Biji dalam Buah terhadap Perkecambahan dan Pertumbuhan Kecambah Biji Kakao. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perendaman memberikan pengaruh terhadap perkecambahan dan pertumbuhan biji kakao, dan kombinasi perlakuan yang paling efektif menstimulasi pertumbuhan tanaman adalah perlakuan perendaman yang dikombinasikan dengan posisi biji di tengah buah. Seperti yang kita ketahui, biji di tengah buah merupakan biji yang lebih besar dan lebih bagus untuk dijadikan sebagai kecambah. Jurnal kedua yaitu berjudul Pertumbuhan Biji Kakao terhadap Beberapa Lama Perendaman
dengan daging buah dan tanpa daging buah. Pada jurnal ini menjelaskan terdapat dua perlakuan yang dilakukan, yaitu perlakuan perendaman dengan 6 taraf, yaitu selama 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Dan perlakuan yang kedua yaitu daging buah, di mana terdapat 2 taraf, yaitu dengan daging buah dan tanpa daging buah. Pada hasil pengamatan jurnal ini, diketahui bahwa tanpa daging buah lebih cepat berkecambah atau cepat keluar pelumulanya dibandingkan dengan daging buah. Dan di jurnal yang ketiga, yaitu berjudul Pengaruh Umur Kecambah dan Dosis Pupuk Urea Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao. Nah, ini adalah jurnal yang khusus saya tampilkan sebagai referensi pada percobaan pertama kami yang gagal karena pemberian pupuk, di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dari beberapa dosis pemupukan urea yang telah diberikan, dosis yang paling cocok adalah 2 gram per polybag, di mana pada dosis tersebut kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berada dalam keadaan optimal dan seimbang, sehingga tidak boleh melebihi dari dosis 2 gram per polybag dan tidak boleh juga kurang dari 2 gram per polybag. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil perbanyakan vegetatif kami. Yang pertama yaitu stek batang. Sama dengan perbanyakan generatif, pada stek batang ini juga kami melakukan 2 percobaan, di mana percobaan pertama kami memberikan 2 perlakuan, yaitu menggunakan ZPT alami dengan ekstrak toge dan ZPT kimia. Di sini ZPT alami kami melakukan 16 stek, ZPT kimia 16 stek, dan 8 kontrol. Nah, hasil pengamatan stek batang kami pada percobaan pertama itu jumlah stek berjumlah sebanyak 40 stek, di mana stek hidupnya tidak ada atau gagal semua, dan stek matinya berjumlah 40 stek. Pada percobaan kedua, jumlah stek yang kami lakukan yaitu ada 16 stek, di mana ada stek hidup 16 stek atau hidup semua, di mana jumlah tunas rata-ratanya yaitu 2. Lebih lanjutnya saya jelaskan di dalam tabel. Pada percobaan pertama itu terdapat perlakuan ZPT alami dan ZPT kimia yang awalnya hidup 16 stek. Pada pengamatan terakhir itu tidak ada lagi yang hidup. Dan pada percobaan kedua dapat dilihat di sini ada jumlah tunas mulai dari stek pertama sampai stek ke-16, di mana stek pertama ada 2 tunas, kedua ada 2 tunas, yang ketiga berjumlah 1 tunas, yang keempat berjumlah 2 tunas, kelima 1 tunas, sampai dengan seterusnya. Nah, ini adalah slide dokumentasi kegiatan yang kami lakukan mulai dari pemilihan entres sampai kepada penyemprotan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan vegetatif stek batang yang kami lakukan adalah apa aja sih faktor kegagalan dari stek ini? Yang pertama yaitu pemilihan entres yang kurang bagus. Yang kedua yaitu kelembapan yang tinggi, yaitu pada saat melakukan stek juga masih musim hujan, sehingga kelembapannya menjadi tinggi dan mengganggu pertumbuhan dari stek tersebut. Dan yang ketiga yaitu sungkup. Pada percobaan pertama, kami mengira bahwa kematian stek disebabkan karena sungkupnya itu tidak terlalu rapat dan kami terlalu cepat membuka sungkup. Dan yang keempat yaitu faktor iklim atau cuaca, yaitu sudah dijelaskan tadi yang menyebabkan kelembapan menjadi tinggi. Nah, di sini saya menampilkan jurnal yang menjadi referensi saya, yaitu berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Entres pada Ekstrak Toge Terhadap Pertumbuhan Sambungan Pucuk Kakao. Di mana di sini saya mengambil referensi untuk menggunakan ekstrak toge sebagai ZPT alami pada perlakuan stek, di mana ekstrak kecambah kacang hijau atau toge ini adalah bahan potensial sebagai penghasil auksin yang dapat mendukung pertumbuhan akar dan dapat juga digunakan untuk mempercepat pertumbuhan berbagai jenis tanaman.
Selanjutnya, saya akan membahas hasil perbanyakan vegetatif sambung samping yang telah kami lakukan, yaitu pada hasil pengamatan minggu ketiga, sebelumnya ada jumlah entres yang kami lakukan sambung samping, yaitu ada 2 entres, di mana entres hidupnya tidak ada dan entres matinya ada 2, atau dengan kata lain, sambung samping yang kami lakukan gagal. Penyebab kegagalan sambung samping yang kami lakukan akan saya jelaskan nanti di akhir. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat pemilihan entres dan batang bawah yang saya ambil dari jurnal yang saya jadikan sebagai referensi, di mana yang pertama itu batang bawah. Batang bawah memiliki kulit yang mudah dibuka atau dikupas. Yang kedua yaitu bebas penyakit. Batang bawah serta entres yang digunakan harus bebas dari penyakit. Yang ketiga yaitu entres. Entres itu berasal dari cabang plagiotrop berwarna hijau kecoklatan, dan mata tunas entres setidaknya memiliki 3 mata tunas. Jurnal yang saya jadikan sebagai referensi berjudul Kajian Metode Perbanyakan Klonal pada Tanaman Kakao. Nah, pada jurnal ini terdapat 3 percobaan perbanyakan klonal yang dilakukan. Yang pertama yaitu sambung pucuk, yang kedua yaitu sambung samping, dan yang ketiga yaitu okulasi. Nah, sebelumnya syarat pemilihan batang bawah dan entres yang tadi saya jelaskan itu berasal dari jurnal ini. Sehingga dari jurnal yang telah saya pilih sebagai referensi dan setelah saya baca, saya bisa memastikan dan mengetahui bahwa penyebab kegagalan sambung samping yang kami lakukan itu yaitu batang bawah yang sudah terlalu tua dan kulitnya sudah keras. Pada saat praktik, memang kami memilih batang bawah yang sudah tua dan kulitnya memang agak keras, agak susah untuk dibuka. Dan faktor yang kedua yaitu faktor cuaca, di mana cuaca pada saat kami melakukan percobaan sambung samping memang sedang musim hujan dan kelembapannya menjadi tinggi. Faktor cuaca ini juga menjadi salah satu faktor pendukung ataupun faktor kegagalan dalam melakukan sambung samping. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya tampilkan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pesan saya, tetaplah jadi gelas kosong dimanapun dan dengan siapapun kita bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.